Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Secara umum, penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, jam kerja, pendidikan, produktivitas, dan lain-lain. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama. Ada orang yang bekerja penuh, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja hanya beberapa jam seminggu atas keinginan dan pilihan sendiri atau karena terpaksa berhubung terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja dengan hanya sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara kerja tersebut tentu akan berbeda. Struktur umur. Penduduk Indonesia termasuk dalam golongan struktur umur muda. Artinya, hanya sebagian kecil penduduk yang produktif menghasilkan barang dan jasa, sedangkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur yang membutuhkan pelayanan. Dengan kata lain, sebagaimana dapat dilihat pada bagian di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa struktur penduduk usia muda pertama berarti bahwa hanya sebagian kecil penduduk yang produktif menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dan di lain pihak. Yang kedua, menggambarkan besarnya tuntutan akan penyediaan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, menggambarkan besarnya tuntutan akan penyediaan fasilitas pendidikan. Yang keempat, menggambarkan besarnya tuntutan akan penyediaan kesempatan kerja untuk tenaga muda yang belum berpengalaman. Jam kerja. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, ternyata tidak semua orang bekerja dalam waktu yang sama. Dalam tahun 1976 misalnya, tercatat 48,9 juta orang yang bekerja, akan tetapi 19,7 juta orang atau 40,3% bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Mereka disebut bekerja tak penuh. Data tahun 1980 menunjukkan hal yang sama, walaupun sudah ada perbaikan baik secara absolut maupun secara proporsional. Di antara 51,6 juta yang tercatat bekerja, terdapat 18,2 juta orang atau 35,2% yang bekerja tidak penuh. Produktivitas kerja. Produktivitas mengandung pengertian filosofis, definisi kerja, dan teknis operasional. Secara filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Pengertian mengandung makna peningkatan produktivitas yang dapat terwujud dalam 4 bentuk, yaitu 1. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. 2. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang. 3. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang sama. Keempat, jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Dengan pendekatan sistem, faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan perusahaan dapat digolongkan pada 3 kelompok, yaitu yang pertama, yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan. Yang kedua, sarana pendukung. Yang ketiga, suprasarana. Kualitas dan kemampuan. Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi kerja, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik karyawan yang bersangkutan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja langsung dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga landasan untuk memperkembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi produktivitas kerja. Sarana pendukung. Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan perusahaan dapat dikelompokkan pada 2 golongan. Pertama, menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi,
produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja, serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. Yang kedua, menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan jaminan sosial, serta jaminan kelangsungan kerja, supra sarana. Aktivitas perusahaan tidak terjadi dalam isolasi. Apa yang terjadi di dalam perusahaan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luarnya, seperti sumber-sumber faktor produksi yang akan digunakan, prospek pemasaran, perpajakan, perizinan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Kebijaksanaan pemerintah di bidang ekspor-impor, pembatasan-pembatasan, dan pengawasan juga mempengaruhi ruang gerak pimpinan perusahaan dan jalannya aktivitas di perusahaan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.